Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Delami, Bapak Guru IPS di SMP Plus Al-Bahri. Dan Bapak ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Plus Al-Bahri. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi seperti ini, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi negara ini. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang, itu merupakan salah satu indikator bahwa warga negara Indonesia ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara sangat diperlukan untuk menghadapi situasi pandemi virus COVID-19. Untuk menghadapi virus COVID-19 diperlukan kesadaran berbangsa dan bernegara dari setiap elemen masyarakat Indonesia. Dan sebagai seorang siswa, kesadaran berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan mentaati protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker, yang kedua, menjaga jarak, dan yang ketiga, mencuci tangan. Kesadaran berbangsa dan bernegara itu mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Kesadaran bela negara, di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Nilai-nilai yang perlu kita pahami dalam penerapannya di kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain, yang pertama, cinta tanah air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, dan menjaga lingkungan, dan pastinya juga menjaga nama baik negara kita. Nah, yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa, yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan ataupun antar kelompok, dan menjadi anak yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, yang ketiga, Pancasila. Pancasila ideologi kita, warisan dan hasil perjuangan para pahlawan. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis ataupun normatif, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, suku, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman
tantangan dan hambatan. Nah, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya seperti para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, namun mereka juga memiliki pekerjaan lain. Nah, begitupun dengan supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa. Dan yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan yang seperti apa yang harus kita miliki? Nah, kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesinya masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut mengamankan lingkungan sekitar, seperti menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya nasionalisme. Apa sih arti nasionalisme? Nasionalisme itu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme dalam arti yang terbagi dua. Yang pertama dalam arti sempit. Nasionalisme dalam arti sempit adalah sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang chauvinisme. Nah, nasionalisme dalam arti luas adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Nah, yang selanjutnya, hal-hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama, sukuisme. Sukuisme ini adalah menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Itu sukuisme. Nah, yang kedua, chauvinisme, menganggap negara sendiri atau bangsa sendiri paling unggul. Yang ketiga, ekstremisme, yaitu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan ataupun dengan senjata. Dan yang keempat, provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Nah, selanjutnya adalah sikap patriotisme. Nah, sikap patriotisme ini telah dimulai sejak zaman penjajahan dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajah, seperti Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Cut Nyak dari Aceh, dan masih banyak lagi. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Nah, ciri-ciri sikap patriotisme, yang pertama ada cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Dan yang terakhir, sikap tidak kenal menyerah dan
putus asa. Itu sikap patriotisme. Nah, yang selanjutnya bagaimana caranya mengimplementasikan sikap patriotisme. Cara mengimplementasikan sikap patriotisme dalam kehidupan keluarga itu dengan cara menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Dalam kehidupan sekolah, kita dapat melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Nah, yang ketiga yaitu dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, kita dapat mengimplementasikannya dengan cara mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungan, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Dan yang terakhir, dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Demikian materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Bapak cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.